Baik, perkenalkan nama saya Herik Alberto Lakapu, Prodi Administrasi Bisnis kelas 1C dengan NIM 2103020090, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Let's to Reynolds. Bab 1, Pendahuluan. Istilah sosiologi merupakan gabungan dari dua kata, socius dan logos, yang artinya masing-masing masyarakat dan belajar. Dengan demikian, definisi etimologi sederhana dari sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat. Sosiologi adalah ilmu sosial atau perilaku yang berasal dari abad ke-19, abad di Eropa Barat. Perhatian utamanya adalah menemukan hukum-hukum dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur kehidupan sosial manusia, dunia kerja, dan perkembangan masyarakat dan institusinya. Itu tumbuh dari konteks revolusioner besar, dengan perhatian besar untuk mengatasi perubahan sosial, gangguan masalah dunia modern. Sosiologi mikro mempelajari aspek mikro masyarakat, yaitu proses dan fenomena sosial berlangsung pada tingkat skala kecil. Sosiologi makro mempelajari aspek makro yang struktur keseluruhan, fungsi, perubahan, pengembangan, dan proses fenomena sosial pada tingkat skala besar. 6 besar bidang kejadian sosiologi adalah organisasi, sosial dan teori sosial, perubahan sosial, masalah sosial, sosial proses, kelompok sosial, dan kontrol sosial. Belajar sosiologi memberi kita pengetahuan sosiologis, imajinasi, cara yang mencerahkan untuk memahami kekuatan dan faktor mempengaruhi kehidupan kita sebagai individual, kelompok, masyarakat, dan bangsa. Sosiologi memberi kita dengan banyak manfaat praktis dalam memberikan kontribusi besar untuk solusi untuk masalah-masalah sosial kontemporer. Penelitian sangat penting dalam sosiologi. Bab yang kedua, masyarakat dan budaya. Konsep masyarakat dan budaya sangat penting untuk sosiologi. Masyarakat adalah pengelompokan otonom dari orang yang mendiami wilayah yang sama, memiliki kesamaan budaya, kumpulan nilai, kepercayaan, dan adat istiadat dan sebagainya, dan dihubungkan satu sama lain melalui rutinitas interaksi sosial dan status saling bergantung dan peran. Masyarakat dapat dikonseptualisasikan sebagai memiliki tingkat yang berbeda di tingkat global, kontinental, regional, nasional, tingkat negara, bagian, dan kelompok etika. Tergantung pada berbagai kriteria, masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori seperti dunia pertama, dunia ketiga, dunia pertama, dunia kedua, ketiga masyarakat dunia, dan dunia keempat berdasarkan ekonomi, pembangun, dan status sosial secara keseluruhan, dan berburu dan meramu, pengembalaan, agraris, industri, dan masyarakat pasca industri berdasarkan suksesi temporal dan mata pencarian utama. Istilah budaya mengacu pada seluruh cara hidup anggota suatu masyarakat. Ini termasuk apa yang mereka kenakan, milik mereka, adat perkawinan dan kehidupan keluarga, seni dan pola kerja, upacara keagamaan, rekreasi, dan sebagainya. Bab yang ketiga, sosialisasi. Sosialisasi adalah proses seumur hidup, tidak pernah berakhir, di mana individu dilatih dan dipasang ke dalam fungsi normal masyarakat dan kelompok mereka. Hanya manusia secara biologis mampu untuk bersosialisasi. Dengan demikian, basis biologis yang membuat sosialisasi di manusia mungkin meliputi tidak adanya naluri sosial, kebutuhan kontak, kapasitas untuk belajar, masa kanak-kanak yang berkepanjangan, ketergantungan, dan bahasa. Peneliti sosialisasi telah mengidentifikasi mekanisme di mana sosialisasi terjadi. Ini disebut mode pembelajaran sosial. Mereka termaksud pengkondisian, klasik, dan operan, identitas memukau, pemodelan setelah, dan pemecahan masalah. Polanya sosialisasi bervariasi dari masyarakat ke masyarakat. Ada dua pola sosialisasi yang luas. Ini adalah represif sosialisasi yang menitikberatkan pada punishment dan reward mekanisme, menekankan kepatuhan anak, dan sosialisasi partisipatif yang berfokus pada anak-anak yang berpartisipasi dengan menekankan berpusat pada anak sosialisasi.
Bab yang keempat, organisasi sosial dan sosial interaksi. Organisasi sosial mengacu pada cara orang secara sosial dikelompokkan dalam jaringan, interaksi sosial yang langgeng, dan hubungan. Kehidupan dan pekerjaan yang layak lingkungan seseorang adalah kehidupan kelompok. Seperti kapal tidak berfungsi di luar air, manusia sebagai makhluk sosial, hewan tidak hidup selama periode berkelanjutan, yang berarti waktu dan isolasi dari konteks kelompok sosial. Apapun kita melakukan, mengatakan, berperilaku, atau bertindak, mendapatkan makna yang benar dalam konteks kelompok sosial. Bab yang kelima, proses sosial. Dalam hubungan sosial yang terorganisir dari kelompok-kelompok manusia, proses sosial berlangsung. Proses sosial adalah bentuk tindakan berulang, pola perilaku sosial. Proses sosial memanifestasikan dirinya melalui berbagai mode seperti kompetisi, konflik, kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Proses-proses ini membutuhkan tempat secara terus-menerus di tingkat mikro dan makro. Mode proses sosial ini saling terkait dan masing-masing dapat menghasilkan yang lain, dan mereka terjadi dalam siklus tata krama. Aspek lain dari proses sosial adalah perubahan sosial. Studi tentang perubahan sosial telah menjadi perhatian utama dalam disiplin sosiologi. Sosiologi khususnya tertarik pada aspek dinamis dan sistem sosial ini. Perubahan sosial mengacu pada skala besar atau signifikan. Perubahan organisasi dan perkembangan populasi atau masyarakat. Perubahan yang terbatas pada individu atau kelompok tertentu, keluarga, dan lain-lain. Bukan merupakan berubah meskipun penting. Namun, kita tidak bisa memisahkan perubahan sosial dan budaya karena mereka saling bergantung. Perubahan sosial dapat membawa serta budaya berubah dan sebaliknya. Bab 6, gambaran umum sosial patologi. Istilah patologi sosial dan masalah sosial sering digunakan secara bergantian. Mereka merujuk pada yang sakit kondisi masyarakat. Karena tubuh fisik menderita berbagai penyakit, masyarakat sebagai suatu sistem juga menderita dari berbagai patologi yang mengancam haknya berfungsi dan sangat ada. Sosiologi lebih suka menggunakan masalah sosial untuk patologi sosial. Masalah yang terbatas pada psikologis, individu, dimensi atau kelompok sosial, tingkat mikro mungkin tidak merupakan masalah sosial itu sendiri, meskipun manifestasi dari kondisi masyarakat yang sakit. Beberapa masalah sosial memiliki sifat universal atau global dan lainnya, terikat pada tingkat ekonomi masyarakat dan perkembangan teknologi. Sejarah, ekologi sosial, pengaturan politik dan budaya. Beberapa masalah sosial adalah sehingga lebih merajalela di masyarakat, industri dan lain-lain berlaku di masyarakat yang kurang industri. Bab yang ketujuh, metode aksi sosial dan intervensi. Aksi sosial dan pekerjaan sosial adalah konsep yang terkait. Mereka merujuk pada tindakan atau pekerjaan apapun yang bertujuan untuk menghasilkan positif perubahan yang diinginkan dalam kehidupan orang-orang. Individu, kelompok sosial, atau komunitas mungkin menemukan diri mereka sendiri dalam segala jenis ketegangan psikososial, keadaan sulit dan dipengaruhi oleh kekuatan di luar kapasitas mereka. Mereka disebut sistem klien. Itu yang membuat segala jenis sistematis dan teliti upaya membantu klien, membantu dirinya sendiri, disebut agen perubahan. Agen perubahan harus dipandu oleh fundamental prinsip-prinsip panduan metode aksi sosial atau pekerjaan sosial. Apakah agen perubahan bekerja dengan individu? Yaitu kerja kasus kelompok sosial, yaitu kerja kelompok atau komunitas, yaitu organisasi komunitas. Mereka harus memperhitungkan kerja dasar, prinsip, dan pendekatan. Bagaimanapun juga, agen perubahan harus memainkan peran mereka sebagai katalis, pemimpin, penyelenggara, peneliti, pemandu, konselor, dan perantara. Dan mereka harus menjalankan tugasnya secara etis dan cara yang tepat secara profesional. Mereka juga harus dilengkapi dengan pengetahuan yang sesuai tentang teori
dan peka terhadap budaya, sistem klien, situasi sosial atau komunitas kelembagaan, pengaturan ekologi, dan dimensi lainnya. Sekian dari mereview buku Let's to the Notes, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.